Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi tipis sebesar 0,02%. Dengan total market cap mencapai di 1,95 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,34% dan juga penurunan volume sebesar 10,4%. Nah, kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 0,9%. Dan untuk Ethereum terjadi rally sebesar 0,66%. Dan untuk hari ini DCWT kita akan bagi menjadi dua. Sesi pertama adalah untuk fokus di Bitcoin dan Ethereum. Sesi kedua kita lebih fokus ke technical analysis untuk altcoins gitu. Jadi buat lo yang pengen altcoins favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, lo boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 0,92% dalam 24 jam terakhir yang membuat diskon ada di angka 50.966-an tadi ya. Nah, ini bisa dibilang adalah daily close yang lumayan signifikan di bawah dari 52.100 ya, karena sebelum-sebelumnya cenderung ya masih naik turun dari situ ya. Sementara untuk Ethereum terjadi peningkatan sebesar 0,66% di angka 2.945, tetapi daily close-nya tetap masih di bawah dari 3.000 USD. Selanjutnya kita ingatkan lagi bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto, bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Selanjutnya kita geser ke economic calendar. Hari ini tanggal 23 Februari, hari Jumat. Dan dari US kita bisa lihat di sini belum ada yang terlalu penting, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja dan sudah lewat juga. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Dan untuk besok juga hari Sabtu, jadi otomatis hari Sabtu ya nggak terlalu ada yang penting juga. Jadi arguably minggu ini mungkin sudah selesai data-data penting dari US, tinggal kita tunggu minggu depan. Next kita masuk ke news, dan news ini datang dari US di mana Coinbase A16Z ini sedang menuntut SEC ya, dia bawa ke court karena unlawful crypto overreach menurutnya ya. Jadi ini koalisi dari crypto giants ya, including Coinbase, Andreessen Horowitz dan beberapa lagi perusahaan-perusahaan. Dia mensue SEC di Texas dan dia mencari regulatory clarity ya. Jadi kejelasan regulasi. Regulasi memang seperti apa gitu ya. Detailnya kita bisa lihat di sini. Jadi ini tuh di-led oleh Crypto Freedom Alliance of Texas atau CFET ya, dan juga Fort Worth. Nah, di sini si CFET ini comprise dari beberapa crypto industry leaders seperti Coinbase, Andreessen Horowitz A16Z Crypto Division, Ledger, Paradigm, dan juga Blockchain Capital. Tujuannya apa? Simple banget ya. Si Gary ini ya sudah terlalu sering kalau jujurnya kata gue mempermainkan berbagai macam pengusaha-pengusaha kripto, berbagai macam juga platform-platform maupun exchanger kripto ya, karena ya jujurnya gini loh, kebayang gak sih kalau lu gitu ya, lu bikin satu perusahaan gitu ya, misalkan lu bikin perusahaan misalkan jualan kerupuk gitu ya. Nah, tetapi misalkan nih ya regulatornya, misalkan si BPOM-nya ini nggak ngasih standarnya apa. Nah, jadi waktu lu bikin kerupuk, tiba-tiba lu langsung disu oleh si BPOM gitu misalkan, karena dianggapnya kerupuk lu tidak sesuai dengan standar. Oke, lu nanya standarnya apa? Belum tahu. Lah, kebayang gak sih? Ya, lu meregulasi satu markets, tapi ditanya apa regulasinya, belum tahu, belum jelas. Lah, gimana caranya lu bisa menuntut perusahaan lain ya yang lu anggap melanggar aturan yang aturannya belum ada gitu. Jadi ini yang membuat US ini menurut gua akan menjadi terbelakang untuk kriptonya gitu ya, karena ya orang ini nih si Gary Gensler yang tidak memberikan regulasi jelas. Oke, next kita akan geser ke analisis di Twitter. Jadi untuk buat lo yang masih bertanya-tanya nih, ETF Bitcoin guna nggak sih bang? Ya lo lihat sendiri di sini ya. Dia itu 17 hari berturut-turut trading day outflow. 17 hari berturut-turut inflow ya. Terus di sini 136, 247 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya terus terjadi pembelian Bitcoin di sini terus dan seterusnya ya. Nah, ini pertama kali sejak 17 hari mulai terjadi net outflow ya. Artinya apa? Setelah 17 hari berturut-turut baru ada keluar BTC.
dari si ETF. Artinya apa? Demand dari ETF ini sendiri besar. Dan menurut gua 90% lebih lah dari pengguna Bitcoin ETF ini adalah institusi. Karena kalau buat retail, ngapain kurang kerjaan beli Bitcoin ETF spot gitu ya. Mendingan langsung aja beli spot Bitcoin gitu di exchanger, taruh di ledger atau taruh di One Kilo dan seterusnya. Ya, jadi ini menunjukkan ya memang ada demand dari Bitcoin ETF dan demandnya adalah demand institusi. Ya. Next kita geser ke TA untuk Bitcoin, kita bisa lihat di sini ya. Ini setelah berapa hari nih? 1 2 3 4 5 6 7 struggling di 52.176. Akhirnya Bitcoin mulai koreksi dengan lumayan signifikan dan semakin mendekati ke angka 50.000. Nah, pertanyaannya apakah dia akan mulai retest dalam waktu dekat ya? Kalau gua pribadi sih normal menurut gua kalau dia sampai retest, karena lo lihat sendiri ya, berarti dia rally arguably ya dari sini nih, dari tanggal 5 Februari sampai sekarang itu udah sampai tertinggi itu di 24% ya. Nah, jadi normal menurut gua ada koreksi. Nah, tapi koreksi sampai sedalam apa? We'll see. Ya kita bahas support terdekat nanti. Nah, sekarang kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini. Ini marketnya masih open ya. Dia terjebak antara MA20 dan MA200. Nah, tentunya harapan kita adalah dia ke-reject oleh MA20 dan jebol ke bawah dari MA200. Ya, karena lagi-lagi kita ingin indeks dolar yang lemah agar risk on asset lebih gampang untuk meningkat ke atas. Ya. Nah, ini akan melemah apabila the Fed cenderung dovish, begitu, dimana dia akan mungkin mengatakan hal-hal seperti kita akan melakukan QE, kita perlu melakukan stimulus tertentu. Nah, kalau keluar kata-kata seperti itu, indeks dolar akan cenderung melemah, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar ya. Jadi in general kita ingin dia lanjut membuat lower low. Dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk buy limit lagi-lagi masih sama ya. Gini, ada yang bilang katanya, bang nggak kena terus buy limitnya. Ya gini, masa lu mau beli paksa di resisten gitu ya. Kalau buy limitnya belum berubah, artinya belum ada koreksi yang signifikan dari aset itu ya. Nah, jadi untuk Bitcoin masih sama. Buy limit pertama di angka 50.000, buy limit kedua di 20.000, dan buy limit ketiga di 47.000 lebih 28 USD gitu ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, buat lu yang masih ngehold posisi short, mungkin sekarang udah sedikit senyum-senyum nih, karena sudah dalam keadaan profit berapa persen nih? Lumayan 2,23%, tapi harus sabarnya ekstra karena berapa hari nih ya. Nah,
Target TP dari posisi short ini jelas yaitu di angka 50.000. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di bukan MA50, tapi di struktur 50.000 kita bisa buka posisi long dengan target TP di 52.176. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin ya. Next kita masuk ke Ethereum. Nah untuk Ethereum dia memang ini ya, kayaknya kemarin galau sehingga membuat doji ya, jadi dia nggak kemana-mana kemarin. Dia bahkan retest lagi ke 3014, tetapi akhirnya daily close di bawah dari 3000. Untuk buy limit pertama di angka 2828,5, buy limit kedua di MA20 atau di 2666, dan buy limit ketiga di 2570. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 2828, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 3014. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 3014, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2828 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Overall still doing very good ya. Kita bisa di sini higher high, higher low-nya tuh literally bisa dibilang ini koreksinya super tipis ya. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya ya. Nah, tapi lagi-lagi nih, menurut gue yang masih bikin deg-degan adalah itu ya, Fibonacci ya, Fibonacci dan mendekati halving. Jadi Fibonacci 0,618, banyak orang yang berpikir bahwa bang udah tembus bang, udah nih waktunya pump. Secara statistik nggak seperti itu sayangnya ya. Secara statistik di cycle-cycle sebelumnya itu memang sering terjadi tembus dulu, terus dump. Nah, dumpnya berapa persen? Ada yang 40, ada yang 54, ada yang 50 gitu. Jadi ya baik lagi ya, secara statistik drop. Mungkin gak bang, ini pertama kalinya Bitcoin langsung pump lagi? Mungkin, gak ada yang gak mungkin. Tetapi secara statistiknya itu kalau sampai terjadi berarti pertama kali Bitcoin melakukan itu ya. Jadi ya akumulasi tetap akumulasi, tetapi siap dengan possibility kalau sampai terjadi koreksi yang lumayan signifikan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Buat lo yang pengen altcoins lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan seperti biasa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.